Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Penggunaan HP atau media sosial itu pembatasannya sebenarnya akan sangat rumit dan sulit. Ketika semakin paham kita terhadap ilmu, baik ilmu komunikasi, ilmu sosial, sosial politik, atau ilmu-ilmu yang lain, itu akan memberikan ranah yang sangat-sangat besar dan meluaskan pandangan kita, visi kita tentang apa yang kita pelajari. Untuk saat ini, yang paling mencengangkan adalah maraknya anak-anak dalam memanfaatkan media sosial yang digunakan untuk berjudi. Ini yang harus dipahami sama-sama. Kadang orang tua tidak tahu kalau keseharian anaknya, ya mungkin tidak hanya anak, tetapi orang yang sudah besar pun, yang sudah senior, bahkan sudah usia 40, usia 30, bahkan usia 50, yang paham terhadap kondisi ini, mereka akan memanfaatkan sesuatu yang efektif dalam dirinya. Barangkali mungkin maksudnya untuk memperkaya diri, untuk mendapatkan sesuatu yang besar tanpa harus bekerja keras, sehingga mereka memberikan wilayah kehidupannya, kondisi kehidupan terbesarnya dalam sehari-hari digunakan untuk berjudi, dalam tanda kutip, adalah menggunakan media sosial untuk berupaya memperkaya diri sendiri tanpa harus diketahui oleh orang lain. Dan yang paling mencengangkan adalah bahwa sirkulasi keuangan, perputaran keuangan dalam waktu 3 bulan atau trimester pertama ini di tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 mencapai angka 100 triliun. Kalau kita perhatikan sama-sama adalah bahwa kondisi terbesar kita di Indonesia ini adalah umat Islam. Bukan tidak mungkin, dan kita harus bisa meyakini bahwa sumber terbesar orang-orang yang bisa mengkondisikan itu adalah umat Islam. Berarti kira-kira kalau kita perhatikan sama-sama, anak-anak muda kita anggap sajalah, berarti banyak orang Islam yang terlibat dalam perjudian itu. Dengan demikian perlu kita pahami sama-sama bahwa kalau kita membiarkan anak kita larut dalam keinginan-keinginannya, dalam pengertian untuk bisa memperkaya diri, mendapatkan harta tanpa mereka harus bekerja keras. Mereka hanya menekuni mungkin sebuah game, mungkin permainan apa, dan seterusnya. Ini juga membuktikan bahwa hal-hal yang seperti ini harus segera diberikan pengertian-pengertian. Dan kita tentu mohon kepada instansi terkait, kementerian terkait, karena pemberitaan ini kita dapatkan dari Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan. Jadi kalau Menko Polhukam sudah memberikan pengertian seperti ini, ada warning seperti ini, itu membuktikan bahwa masyarakat kita sudah terjajah dengan pola perjudian yang luar biasa besar. Mengapa ini didiamkan? Sebenarnya tidak didiamkan. Masyarakat kita adalah masyarakat yang bijak.
mereka memberikan pengertian dari bawah, memberitahukan pentingnya halal dan haram. Ketika masyarakat sudah mengerti pengertian halal haram, kemudian mengetahui bahwa yang halal itu yang harus dilakukan, kalau makanan halal yang harus didahar dan yang haram ditinggalkan, mana yang baik, mana yang buruk, yang baik dikerjakan, yang buruk ditinggalkan, itu tentu sudah merupakan sesuatu yang positif. Tetapi rata-rata saat ini adalah orang mendapatkan sesuatu harta, kadang kita tidak tahu dari mana asalnya, karena sekarang ini serba digital, uang juga sudah merupakan sesuatu yang digital, ada uang digital yang mungkin dalam waktu yang tidak lama ini uang kartal atau uang kertas ini akan hilang, dan nanti generasi kita ke depan adalah menggunakan pembayaran sudah menggunakan elektrik atau elektronik. Ini akan membuktikan bahwa negara ini membutuhkan sesuatu yang serius tentang mengurus generasi muda. Banyak di antara kita yang ketika selesai berpendidikan, mereka ingin mencari pekerjaan, mencari penghidupan dengan berupaya untuk bagaimana menginduk pada orang lain. Artinya bahwa ketika mereka berpendidikan baik itu S1, D3 atau yang lain, sebenarnya mereka tidak siap membuka lapangan pekerjaan, tetapi siap mencari pekerjaan. Menjamurnya mahasiswa di setiap tahun yang lulus dari perguruan tinggi, yang tentu saja mereka menginginkan didapatkannya pekerjaan, baik itu menjadi PNS, ASN, atau menjadi pekerja-pekerja yang lain di dalam perusahaan, baik perusahaan swasta maupun BUMN, itu membuktikan bahwa mereka belum mampu untuk berpikir menciptakan lapangan pekerjaan. Sehingga teman-teman kita, anak-anak kita yang belum bisa mendapatkan pekerjaan, mereka akan spekulasi dalam berpikir. Dalam istilah sekarang namanya gambling, berjudian dalam berpikir. Wah, daripada begitu, karena ini ada cara mudah untuk menghasilkan sesuatu, maka akan ditempuh. Yang sangat mengenaskan adalah bahwa kita harus mengingat bahwa orang kuat itu lebih dicintai Allah daripada orang yang lemah. Orang beriman yang kuat akan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Mengapa demikian? Karena kalau orang mukmin yang kuat, mereka akan bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban baik rukun Islam maupun rukun iman. Dulu ada seruan dari para alim, para ulama, mari berhaji. Mari berhaji. Dari tahun 70, 80, 90 sampai dengan tahun sekarang ini, jamaah haji kita adalah jamaah haji yang terbesar di seluruh dunia. Tapi nilai kemiskinan kita juga masih tinggi. Uniknya orang dulu seperti itu. Miskin, tapi secara rukun Islam beres. Mereka mampu untuk menjalankan rukun Islam, baik mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, haji.
Hanya kadang kesadaran berzakat itu belum tertanam pada banyak pihak. Sementara ini diakui atau tidak diakui, kita banyak salah tentang bagaimana menzakatkan harta kita dan menzakatkan seluruh materi yang ada pada diri kita. Kalau zakat fitrah, karena sosialisasinya setiap tahun, kalau kita menangi atau menemui bulan Ramadan, biasanya ada seruan zakat fitrah. Tetapi ketika zakat profesi, zakat mal, dan yang lain, itu jarang-jarang dibahas. Oleh karenanya, mereka yang mempunyai harta yang lebih, sehingga zakatnya tidak tepat. Kadang sesuai, kadang ya banyak yang tidak sesuai dengan aturan. Kadangnya seikhlasnya. Padahal kalau untuk zakat mal harusnya tidak seikhlasnya, karena harus dihitung. Ada kalkulasi-kalkulasi. Sebagaimana zakat fitrah juga ada hitungan 2,5 minimal atau 2,7 atau berapalah. Hitungan-hitungan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi dalam hal ini kita harus memahami sama-sama bahwa untuk prestasi dunia saja kita ini luar biasa loh memikirkannya. Kita memfasilitasi atau difasilitasi dengan kondisi-kondisi yang optimal. Pejabat mereka mempunyai mobil pribadi, mempunyai kendaraan-kendaraan yang memang diberikan oleh instansinya atau institusinya. Gunanya apa? Ya gunanya untuk mempercepat pekerjaan, mempersingkat pekerjaan dan waktu kerja. Asumsinya adalah dengan kendaraan yang baik, dengan kondisi performan yang baik, itu mereka bisa tangguh dan semakin banyak melayani masyarakat. Bukan mempecundangi masyarakat. Atau dalam tanda kutip, saat ini banyak yang memanfaatkan masyarakat. Kadang kalau pemilu, teman-teman ini atau kita ini dimanfaatkan, disambangi oleh mereka. Seakan mereka ingat pada kita. Tapi ketika mereka sudah jadi, maka konstituen atau kita ini dilupakan oleh mereka. Ya tidak sedikit atau tidak banyak, tergantung pada sisi ini. Tapi ini sudah merupakan satu kondisi yang umum bahwa kiai, ulama itu didekati ketika ada kepentingan-kepentingan. Ya, kepentingan 5 tahunan lah, pilkada, pilkades, atau apapun itu biasanya mendekati orang-orang yang dianggap mempunyai kemampuan baik spiritual maupun kemampuan public relation. Jadi yang paling penting sekarang ini adalah mari kita upayakan. Kalau tadi ada informasi seperti itu, anak-anak kita, mungkin orang muslim ini sudah banyak yang terjebak dalam perjudian. Apakah yang luman tidak banyak? Ya banyak. Ada juga yang mungkin nun sewu mempunyai rumah makan yang digratiskan. Mungkin rumah makannya banyak, kemudian omsetnya juga banyak. Tapi yang diwakafkan, yang digratiskan kepada pembeli masyarakat, tidak berpikir yang kaya, yang miskin. Itu tidak masalah bagi mereka. Karena mereka sudah zuhud. Uang itu bukan segalanya. Kalau mereka betul-betul mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, bukan keuangan yang Maha Esa. Artinya orang yang tidak punya uang ya jatuhnya ya repot. Dan yang perlu kita pahami sama-sama bahwa kalau kita nun sewu, ustadz, ustazah ini tidak dipikirkan kehidupannya oleh santri, oleh pemerintah,
Tidak ada kalkulasi real tentang bagaimana pemberdayaan diri terhadap budaya potensi lokal yang ada. Mereka membanggakan terhadap aset-aset yang impor. Tentu ini akan sangat membahayakan. Apalagi nun sewu, kalau masyarakat kita tidak dididik untuk memberi, kadang mereka dilatih untuk menerima manfaat. Supaya apa? Supaya kita bisa memanfaatkan mereka ketika kita butuh. Itu akan sangat berbahaya sekali. Pola-pola yang ada sekarang, pangapunten, harus kita sikapi real sama-sama. Kita semua punya dzurriyyah, punya keluarga. Kadang kita harus mempertimbangkan bagaimana potensi-potensi yang ada pada anak kita, ada pada keluarga kita, itu terbaca oleh kita. Attitude, pergerakan, bakat, minat, itu terbaca. Jadi kita itu bisa mengarahkan. Karena anak kita adalah penerus sujud kita, penerus ibadah dari orang tuanya. Kalau orang tuanya benar dan mampu menasihati, ad-dinun nasihah, menasihati anak-anak dengan agama, maka akan lebih baik. Bukan menyuruh. Sekali lagi, bukan menyuruh. Tetapi bagaimana supaya anak kita mempunyai mentalitas entrepreneur, mempunyai leadership yang baik, bisa memimpin dirinya sendiri dengan tata cara ibadah. Kalau seseorang atau keluarga itu tidak mampu untuk mengkoreksi hal ini dan menyerahkan pada orang lain, apa jadinya kita? Memilihkan guru, memilihkan kiai, itu yang sesuai dengan apa yang orang tua cita-citakan. Inilah yang perlu mendapat perhatian yang besar. Mengabdi dan mengendalikan diri untuk berbakti. Ini layak untuk dipertimbangkan. Negara ini sebenarnya tidak dalam kondisi yang biasa-biasa saja atau baik-baik saja. Tetapi tanggung jawab moral jangan diserahkan pada pemerintah saja. Tapi masing-masing kita punya kewajiban yang sama. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada namanya istilah mahayu, hayuning pribadi. Mahayu itu, hayun itu hidup. Menghidupkan ranah pribadi yang spesifik, yang bijaksana, wisdom dalam semua tingkah laku dan perilakunya. Kalau mahayu hayuning pribadi sudah bisa, artinya kita menetapkan pada satu kondisi bahwa kita punya prinsip hidup yang jelas, maka tentu ranahnya diluaskan lagi. Mahayu hayuning keluarga. Kita menghidup-hidupkan prinsip hidup secara baik dalam keluarga. Artinya keluarga kita juga harus mempunyai ranah yang sama. Bukan kemampuannya sama dengan kita, bukan, tetapi mereka tahu prinsipnya. Mana yang benar, mana yang salah. Kalau di Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Ya kurang lebihnya wala talbisul haqqa, jangan kita mencampur adukkan antara yang benar dan yang batil. Bil batil,
Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan jangan kita menyembunyikan, jangan kamu menyembunyikan yang benar itu kalau kamu mengetahui. Jadi kalau kita tahu perjudian itu salah, ya mari kita sama-sama peringatkan. Kita sampaikan pada anak kita, jangan ikuti permainan itu ya. Karena kalau itu sepertinya namanya berjudi. Enggak kok Pak, itu berdonasi. Ya sama saja berdonasi. Artinya memperkaya diri, jangan sampai nun sewu. Anak kita yang bermain, anak kita yang melaksanakan sesuatu, sehingga kita orang tua yang kena getahnya. Peribahasa dalam bahasa Jawa itu unik ya. Ada istilah emprit abuntut bedug. Emprit itu burung yang kecil, tapi bisa berdampak besar karena abuntut bedug, mempunyai ekor bedug. Kita tahu ya, emprit yang sekecil itu, bedug itu sebesar apa? Sehingga apa? Dalam bahasa lain disebut kriwian jadi grojogan. Kriwian itu mata air yang kecil, hanya tetes-tetes gitu, tapi jadi grojogan, bisa jadi besar. Karena apa? Karena mereka tidak paham terhadap urusan-urusan yang di belakangnya. Maka membutuhkan orang tua yang kesdik, yang wikan, yang paham terhadap tanda-tanda zaman seperti ini. Kalau bahasa sekarang namanya wasis, lantip, terengginas. Mengapa saya menggunakan bahasa-bahasa Jawa seperti ini? Karena saat ini bahasa-bahasa seperti ini jarang sekali dipergunakan. Sehingga mereka tidak paham terhadap bahasanya sendiri. Mereka hanya tahu istilah bahasa Indonesia, atau bahasa Arab, atau bahasa Inggris. Padahal bahasa Jawa itu istilahnya juga banyak. Sehingga dalam hal ini, tentu saja sebagai orang tua, ketika dalam konsep awal tadi sudah mahayu hayuning keluarga, maka harus mahayu hayuning sasomo, kerukunan antar sesama. Rukun itu bukan berarti harus sama semuanya. Ya berbeda tidak apa-apa, secara prinsip berbeda. Yang satu jadi pegawai negeri, yang satu swasta, yang penting rukun. Pendapat berbeda, nggak masalah. Pendapatan berbeda, ya tidak apa-apa. Jangan sampai nun sewu tetangganya pendapatannya sebulan misalnya 30 juta, kita hanya 20 juta. Tetangga beli mobil, kita meriang. Tetangga beli mobil mewah, kita masuk UGD dan seterusnya. Wah, itu kan repot. Senang saja kalau misalnya alhamdulillah teman saya bisa beli kendaraan yang mahal. Kita tidak usah menguliti bahwa itu paling ya kredit, paling ya utang bank, dan tidak perlu, karena itu bukan ranah kita. Nafsi-nafsi saja, urusan-urusan mereka ya, dan biar mereka saja, kita ya urusan diri kita sendiri saja. Tidak usah ngerusui, tidak usah membahas permasalahan orang lain. Maka yang paling penting adalah meningkatkan nilai kewaspadaan untuk generasi-generasi kita. Kalau saat ini media sosial mereka mungkin nun sewu, ada orang yang berjudi sehingga jutaan rupiah, bahkan ratusan juta. Yang rekoso juga orang tuanya, Masya Allah, sudah sepuh, usia seperti kita, harta saja tidak punya. Tapi karena anak kita tadi itu cebol gayuh lintangnya. Cebol itu anak yang pendek, lintang itu tinggi. Susah, besar pasak daripada tiang. Maksudnya ingin memberikan sesuatu yang baik, yang besar, tapi tiangnya itu kecil, pasaknya besar. Besar pengeluaran daripada pendapatan. Kok pendapatan? Dia tidak ada pendapatan, bahkan mengeluarkan terus. Maka konsep ini yang perlu kita pahami sama-sama. Generasi muda kita harus menjadi generasi yang mampu mengendalikan diri. Tidak bangga terhadap, wah ini
baju yang saya pakai ini harganya 15 juta. Wah, peci yang saya pakai harganya 20 juta. Sepatu yang saya pakai 20 juta. Mobil yang saya kendari harganya 300 juta. Atau bahkan 1,1 miliar. Sebagaimana kemarin kita ketahui Sinteyong dapat hadiah dari salah satu perusahaan kendaraan di Korea. Itu 2 mobil. Wah, 2 mobil. Dan kalau dihitung secara prestasi, olahraga ini sekarang sesuatu yang mencengangkan. Kontraknya sampai dengan tahun 2027. Nilai kontraknya per tahun adalah 23,6 miliar rupiah. Ya kita jangan iri karena mereka punya prestasi. Prestasi dunia saja dihitung oleh pemerintah. Sekarang tinggal kita mampu nggak kita berprestasi di dunia dan insya Allah berprestasi di akhirat. Ya wajar saja, tidak apa-apa. Pemain-pemain kita alhamdulillah kemarin melawan Korea dengan tendangan penalti sudah menyelesaikannya 10-11 dengan segala bentuk permasalahan. Ketika Arhan Fikri nendang tidak masuk, kemudian Justin Hugner menendang dan tentu ada kesalahan, untung ada VAR sehingga tendangannya diulang dan akhirnya Hernando bisa menepis 2 tendangan dari Korea, sehingga tentu kita dalam babak semifinal ini nanti akan ketemu dengan Uzbekistan. Yang Uzbekistan ini sangat produktif sekali, sudah memasukkan 12 gol dan near bobol atau tidak pernah kemasukan. Semoga anak-anak kita mempunyai prestasi yang mencengangkan ini. Karena kalau kita perhatikan sama-sama, Olimpiade kita ini baru masuk di tahun 1956. Generasi Ramang dan kawan-kawan. Berarti 68 tahun kita belum pernah lagi merasakan Olimpiade Paris depan ini. Sehingga ada kuota-kuota seperti ini, kita doakan sama-sama. Semoga ketika kita atau anak-anak kita harus mencontoh betapa mereka mengabdikan diri untuk kepentingan bangsa, meningkatkan martabat bangsa, nasionalisme yang mereka tanamkan, dan pemerintah yang mensupport secara maksimal. Tentu saja yang tidak bisa dilupakan adalah doa dari ratusan juta masyarakat Indonesia. Semoga saja bisa memberikan yang terbaik terhadap duta bangsa, terhadap pahlawan-pahlawan olahraga ini, pejuang-pejuang olahraga ini. Ke depan kalau memang dengan Uzbekistan kita menang, berarti kita sudah masuk dalam Olimpiade Paris ke depan. Dan ini akan memberikan prestasi atau nuansa yang luar biasa. Sehingga dalam hal ini kita harus pahami sama-sama bahwa orang mukmin yang kuat akan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Dan ini harus berlaku dalam semua ranah kehidupan. Mari kita berprestasi di bidang-bidang yang kita bisa lakukan. Profesionalisme dan nasionalisme harus selalu dikembangkan, didengungkan, dan dijadikan sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Yang terakhir, seperti biasa, mari kita berdoa, mendoakan satu dengan yang lain, saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sedang ada kesulitan hidup, semoga Allah memudahkannya. Yang punya utang yang besar, semoga bisa melunasinya. Yang mempunyai permasalahan yang belum selesai, semoga Allah bisa menyelesaikannya. Dan semoga hidup kita akan dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga dengan adanya acara ini kita bisa merekatkan atau merekatkan silaturahim kita, dan hidup kita akan lebih bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi,
Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.